Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Khairani dengan NIM 2265000. Di sini saya akan menjelaskan jurnal ilmiah tentang forward chaining dan backward chaining. Penerapan forward chaining pada sistem pakar pengendalian internal bank pemberian kredit pemilikan rumah. Nama jurnalnya dia Ilkom Jurnal Ilmiah, volumenya 15, nomor 1, ISSN 2548779, online dan 20871716 cetak. Judul penerapan forward chaining pada sistem pakar pengendalian internal bank pemberian kredit pemilikan rumah. Penulis Apriyade Fautama, Adi Rizal, dan Robi Saputra. Abstrak, jurnal ini membahas tentang sistem pakar yang dapat membantu pihak internet bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah kepada nasabah. Sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode yang mencari kesimpulan berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Sistem pakar ini dibuat dengan menggunakan pohon keputusan, yaitu struktur yang menunjukkan alur logika dari aturan dan fakta. Sistem pakar ini dapat memberikan rekomendasi apakah nasabah layak atau tidak mendapatkan kredit rumah, dan jika layak, maka sistem pakar ini akan menyesuaikan solusi berdasarkan syarat-syarat nasabah. Sistem pakar ini diharapkan dapat mempermudah proses pengajuan kredit rumah, mengurangi resiko kredit macet, dan meningkatkan kualitas pelayanan bank. Perbedaan pendahuluan dan tinjauan pustaka. Pendahuluannya yaitu bagian ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk mengendalikan pemberian kredit rumah oleh bank kepada nasabah. Karena kredit rumah merupakan salah satu produk perbankan yang memiliki risiko tinggi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem pakar yang dapat membantu pihak internet bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah kepada nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit rumah kepada nasabah dengan menggunakan metode forward chaining dan pohon keputusan. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan solusi bagaimana pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah, mempermudah proses pengajuan kredit rumah, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan kualitas pelayanan bank. Batas penelitian ini adalah sistem pakar yang dibuat hanya berlaku untuk bank yang memberikan kredit rumah dengan skema piket rat, dan sistem pakar yang dibuat hanya menggunakan data nasabah yang bersumber dari bank, dan sistem pakar yang dibuat hanya menggunakan metode forward chaining dan pohon keputusan. Tinjauan pustakanya yaitu bagaimana ini mengulas beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian, seperti sistem pakar, forward chaining, pohon keputusan, kredit pemilikan rumah, dan bank. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari para ahli dalam suatu bidang untuk menyelesaikan masalah yang berkompleks. Forward chaining adalah metode yang mencari kesimpulan berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Pohon keputusan adalah struktur yang menunjukkan alur logika dari aturan dan fakta. Kredit pemilikan rumah adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membeli rumah. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan, penyediaan jasa keuangan, dan pengawas keuangan. Bagian ini juga mengutip beberapa jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal tentang sistem pakar untuk pemberian kredit, buku tentang forward chaining, dan buku tentang pohon keputusan. Di sini metode dan hasil pembahasan. Metode penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan, yaitu metode yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa sistem pakar. Tahapan penelitian ini adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak
internal bank, seperti kriteria, aturan, dan fakta yang berkaitan dengan pemberian kredit rumah. Perancangan sistem dilakukan dengan membuat diagram alir, pohon keputusan, dan antarmuka sistem. Implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan framework kode Igniter. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode black box testing, yaitu metode yang menguji fungsi dan filter sistem tanpa melibatkan pemrogramannya. Hasil dan pembahasannya yaitu hasil dari penelitian ini adalah sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit rumah kepada nasabah. Sistem pakar ini memiliki tampilan antarmuka yang sederhana dan yang mudah digunakan. Sistem pakar ini juga dapat melakukan proses forward chaining dengan cepat dan akurat. Sistem pakar ini dapat memberikan rekomendasi berupa layak atau tidak layak beserta solusi yang sesuai dengan syarat-syarat nasabah. Pembahasan dari penelitian ini adalah sistem pakar yang dibuat memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah, dapat mempermudah proses pengajuan kredit rumah, dan mengurangi risiko kredit macet, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank. Lanjut kesimpulannya, yaitu dari penelitian ini adalah sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit rumah kepada nasabah dan menggunakan metode forward chaining dan pohon keputusan telah berhasil dibuat dan diimplementasikan. Sistem pakar ini dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah, mempermudah proses mengajukan kredit rumah, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan kualitas pelayanan bank. Lanjut di sini sistem pakar metode backward chaining untuk optimalisasi pelayanan pemberian informasi obat. Nama jurnalnya JITCE atau Journal of Information Technology and Computer Engineering. Volumenya 7, nomornya 01 ISSN 2599 1663. Online jurnal sistem pakar metode backward chaining untuk optimalisasi pelayanan pemberian informasi obat. Penulisnya Surya Dwi Putra, Denawarci Putri, dan Sir John David Sumikjan. Deskripsinya, jurnal ini membahas tentang penerapan metode backward chaining untuk mengidentifikasi obat yang diresepkan kepada pasien di puskesmas Lasi Kabupaten Agam. Jurnal ini menunjukkan bahwa metode backward chaining dapat menghasilkan 356 aturan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi obat tanpa harus dilayani langsung oleh apoteker. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa akurasi dari sistem pakar yang dibangun adalah 100%. Jurnal ini menggunakan data resep obat yang tersedia di apotek puskesmas Lasi Agam selama 12 bulan terakhir dan data pelayanan informasi obat yang diberikan oleh apoteker di puskesmas Lasi Kabupaten Agam. Jurnal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi obat di puskesmas Lasi Kabupaten Agam sehingga dapat dilakukan tanpa kehadiran langsung apoteker. Sini tinjauan pustaka dan metodologi. Tinjauan pustakanya yaitu jurnal ini mengulas beberapa konsep dan teori yang berkaitan dengan sistem pakar, metode backward chaining, dan pelayanan informasi obat. Jurnal ini mengulas beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian tentang sistem pakar untuk pemberian informasi obat berbasis web, penelitian tentang sistem pakar untuk memberikan informasi obat berbasis Android, dan penelitian tentang sistem pakar untuk pemberian informasi obat berbasis SMS. Jurnal ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti kekurangan interaksi langsung antara pasien dan sistem, kurangnya fleksibilitas dalam mengakses sistem, dan kurangnya validitas dan reliabilitas dari sistem. Metodologinya yaitu jurnal ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain preset control group design. Jurnal ini menggunakan
sebanyak 100 pasien yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen yaitu mendapatkan pelayanan informasi obat dengan menggunakan sistem pakar metode backchaining, dan kelompok kontrol yang mendapatkan pelayanan informasi obat dengan menggunakan metode konvensional. Jurnal ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner yang berisi pernyataan tentang tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat yang diberikan. Jurnal ini menggunakan teknik analisis data berupa uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan uji Tindekpeden. Hasil pembahasan dan kesimpulannya, hasil dan pembahasan, yaitu jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam hal tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat yang diberikan. Jurnal ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat menghasilkan 360 aturan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi obat tanpa harus dilayani oleh apoteker. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa akurasi dari sistem pakar yang dibangun adalah 100%. Jurnal ini menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemudahan dalam mengakses sistem, kecepatan dalam memberikan respon, dan ketepatan dalam memberikan solusi, dan kelengkapan dalam memberikan informasi. Kesimpulan dari jurnal ini, yaitu jurnal ini menyimpulkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi obat di puskesmas Lasi Kabupaten Agam sehingga dapat dilaksanakan tanpa kehadiran langsung apoteker. Jurnal ini juga menyimpulkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat meningkatkan tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi yang diberikan. Sedangkan di sini perbedaan dari kedua jurnal. Yang pertama, jurnal sistem pakar metode backward chaining untuk optimalisasi pelayanan pemberian informasi obat membahas tentang pengembangan sistem pakar yang dapat memberikan informasi obat kepada pasien di puskesmas Laki Kabupaten Agam tanpa harus dilayani langsung oleh apoteker. Sistem pakar ini menggunakan metode backward chaining, yaitu metode yang dimulai dari tujuan atau kesimpulan, kemudian mencari fakta-fakta yang mendukungnya. Sistem pakar ini menghasilkan 356 aturan yang dapat diterapkan untuk pelayanan informasi obat dengan tingkat keakurasi 100%. Jurnal yang kedua jurnal penerapan forward chaining pada sistem pakar pengendalian internal bank pemberian kredit pemilikan rumah, membahas tentang pengembangan sistem pakar yang dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah kepada nasabah agar tidak terjadi kredit macet. Sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode yang dimulai dari kesimpulan fakta atau data kemudian mencari kesimpulan yang sesuai. Sistem pakar ini menggunakan poin keputusan untuk menentukan apakah nasabah layak atau tidak mengajukan kredit rumah, dan jika layak akan disesuaikan dengan level solusi berdasarkan syarat-syarat nasabah. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.